Pernahkah Anda mengalami mati lampu, lalu Anda berusaha mencoba menggunakan senter listrik ataupun sekadar membuat lampu darurat menggunakan lampu LED ataupun bohlam? Elektron yang mengalir dari kutub negatif baterai melalui lampu, kemudian kembali lagi ke kutub positif baterai, akan membuat lampu tersebut tetap menyala. Untuk mengetahui bagaimana sistematika atau cara-cara membuat lampu darurat, mari kita simak di slide berikutnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan segala peralatannya. Kita membutuhkan baterai, kita membutuhkan kabel, kita membutuhkan gunting, kita membutuhkan papan scanner, kita membutuhkan lampu LED ataupun lampu bohlam, dan tambahannya adalah selotip. Langkah yang kedua adalah kita mengupas kawat. Menggunakan gunting, kupaslah 1 cm pembungkus kawat dari masing-masing ujung kawat. Lakukan ini pada kedua utas kawat. Hati-hati, jangan sampai memotong kawat tersebut. Langkah yang ketiga adalah sambungkan kawat dan baterai. Rekatkanlah salah satu ujung kawat pada kutub negatif baterai. Langkah yang keempat adalah sambungkan bohlam. Setelah menyambungkan kawat pada baterai, ambil kawat yang sama dan sentuhkan ujung lainnya pada bohlam. Rekatkan semua komponen ini. Dan langkah yang terakhir adalah sambungkan ujung-ujung yang lain. Ambil utas kawat kedua dengan ujung yang terkelupas dan sambungkan pada kutub lain baterai yang merupakan kutub positif. Saat Anda menyentuhkan kawat pada permukaan baterai, bohlamnya akan menyala. Karena elektron mengalir dari kutub negatif baterai melalui bohlam dan kembali ke kutub positif. Rangkaian listrik akan terbentuk sehingga menyebabkan bohlam menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Apa kabar teman-teman hari ini? Pasti dalam keadaan baik, bukan? Seperti istilah yang sering kita dengar, yaitu mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kapanpun, dan dengan siapapun, kita harus tetap memprioritaskan kesehatan kita. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai HD 1.3 terkait aplikasi arus searah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Aplikasi arus searah. Arus DC atau direct current yang biasa kita sebut juga sebagai arus searah adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah, yaitu keluar dari kutub positif melalui rangkaian menuju ke kutub negatif. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi arus searah yang berarti merujuk pada penerapan dari arus DC tersebut. Aplikasi arus searah yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Dengan kata lain, energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere atau A dan tegangan listrik dengan satuan volt atau V. Dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt, banyaknya energi listrik yang diserap oleh sumber peralatan listrik sebanding dengan tegangan listrik yaitu V, kuat arus listrik atau I, dan waktu pemakaian atau T. Sehingga W sama dengan PT sama dengan VIT sama dengan I kuadrat RT sama dengan V kuadrat T per R. Dengan keterangan sebagai berikut. Yang kedua adalah daya listrik. Daya didefinisikan sebagai laju kerja atau laju transfer energi per satuan waktu. Oleh karenanya, jika secara matematis kita tuliskan rumusnya menjadi P sama dengan dW per dt sama dengan dW per dt dikali dQ per dt sehingga menjadi P sama dengan VI. Daya diberikan simbol huruf P yang berasal dari huruf depan atau singkatan dari kata power. Satuan dari daya adalah watt atau disimbolkan dengan huruf W.
Berdasarkan hukum Ohm, daya dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan I kuadrat R sama dengan V kuadrat per R dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kita terhadap aplikasi arus searah, kita akan beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu rumus daya pada aplikasi arus searah, yakni P sama dengan I kuadrat R sama dengan V kuadrat per R didasarkan pada hukum A. Kirchhoff 1, B. Ohm, C. Faraday, D. Lenz, E. Biot-Savart. Jawaban yang benar untuk contoh soal nomor 1 adalah B. Hukum Ohm. Hal ini dikarenakan hubungan sistematis daya dengan tegangan dan arus listrik berdasarkan konsep dari hukum Ohm adalah sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Jadi, jika dengan variabel arus listrik I dan hambatan R, maka persamaannya adalah sebagai berikut. P sama dengan V kali I, P sama dengan di mana V tersebut adalah I dikali R dikali I, sehingga P sama dengan I kuadrat R. Sedangkan penjabaran rumus jika diketahui hanya tegangan atau V dan hambatan atau R saja menjadi berikut. P sama dengan V kali I, P sama dengan V dikali dalam kurung V per R, P sama dengan V kuadrat per R. Dengan ini, kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari daya listrik. Sehingga kesimpulannya adalah P sama dengan I kuadrat R dan P sama dengan V kuadrat per R. Kita beralih ke contoh soal nomor 2. Kipas angin menyala selama 15 menit membutuhkan energi listrik sebesar 14.400 Joule. Apabila hambatan yang dimiliki kipas angin 25 ohm, arus listrik yang mengalir sebesar. Dan untuk penyelesaian contoh soal nomor 2, yakni diketahui T sama dengan 15 menit, kita ubah dulu ke sekon, sehingga menjadi 900 sekon, lalu W sama dengan 14.400 Joule, dan R sama dengan 25 ohm. Ditanya adalah kuat arus. Jawabannya yakni W sama dengan I kuadrat R kali T, 14.400 sama dengan I kuadrat dikali 25.900, 14.000 sama dengan I kuadrat kali 22.500. Kita pindahkan ruas, I kuadrat sama dengan 14.000 per 22.500, sehingga I kuadrat sama dengan 0,64 dan I sama dengan 0,8 ampere. Jadi, arus listrik yang mengalir adalah 0,8 ampere. Dari dua contoh soal sebelumnya, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa fisika itu sebenarnya cukup sederhana. Walaupun terlihat kompleks dan terasa rumit pada awalnya, namun bila kita kerjakan, kita pahami konsepnya, dan kita sering berlatih, maka akan terasa sederhana dan cukup mudah. Untuk menguji pemahaman kita lebih lanjut, mari kita berlatih soal yang telah saya lampirkan pada slide berikutnya. Latihan soal nomor 1. Pak Galih ingin memasang 2 buah lampu dengan spesifikasi yang tertulis pada lampu masing-masing 70 watt per 210 volt dan 42 watt per 210 volt. Kedua lampu dihubungkan secara seri di ruang tamu dengan tegangan di rumah Pak Galih sebesar 210 volt. Daya kedua lampu menjadi. Untuk mengisi atau menemukan jawaban pada latihan soal nomor 1 ini, silahkan Anda mempause untuk sementara dan akan kita bahas pada selanjutnya. Jawaban yang benar terkait latihan soal nomor 1 adalah opsi A, yaitu 26,25 watt. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kipas angin berdaya 100 watt digunakan selama 15 menit. Energi listrik yang digunakan kipas angin
diubah seluruhnya menjadi energi. Baik teman-teman, dari video yang telah kita saksikan bersama, kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa sebenarnya fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Sekarang kita mulai akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan lanjut pada video selanjutnya nanti. Tugas yang untuk kita semua, walaupun dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, tetap banyak-banyak baca buku, dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.